Assalamualaikum teman-teman, alhamdulillah kita ketemu lagi di channel catatan penghulu ini. Pada kesempatan kali ini saya akan berbicara terkait dengan keuntungan pernikahan yang dicatatkan di KUA dan apa juga kerugiannya manakala pernikahan itu tidak dicatatkan, baik di KUA maupun di catatan sipil yang notabene adalah non-Islam. Teman-teman sekalian, sebelum saya masuk ke topik itu, saya sedikit akan flashback terkait dengan pencatatan pernikahan ini, yaitu peristiwa pada tahun atau akhir tahun 2020. Ada seorang perempuan yang mendaftarkan pernikahannya di KUA. Semua syaratnya sudah lengkap, baik syarat yang bersangkutan maupun dokumen-dokumen yang juga terkait dengan pasangannya. Kebetulan perempuan ini adalah janda, jadi artinya memang sudah pernah menikah, itu katakanlah dengan si A. Setelah bertahun-tahun berjalan pernikahannya kemudian kandas dan dia bercerai dengan si A itu. Dan perceraiannya juga resmi, ada akta cerainya. Begitu juga calon suami yang akan menikahnya itu juga berstatus duda dan juga lengkap persyaratannya, sudah ada akta cerainya juga. Sehingga ketika dokumennya diperiksa oleh penghulu dan semuanya sudah lengkap, perwaliannya juga tidak ada masalah karena memang masih ada orang tuanya, KTP saksi juga sudah lengkap, pegawai pencatat nikah menganggap bahwa tidak ada halangan untuk menikah itu perempuan itu. Tetapi ketika 2 hari lagi menjelang pernikahannya, datanglah seorang laki-laki yang mengaku suami sirinya. Ya, ini timbul persoalan di sini, teman-teman. Padahal itu pernikahannya tinggal 2 hari lagi. Datang ke KUA seorang laki-laki yang mengaku bahwa dia itu adalah suami sirinya. Ya, ini penghulu atau pegawai pencatat pernikahan juga ini akan mempertimbangkan kembali tentang keberlangsungan pernikahannya yang 2 hari lagi itu. Karena apa? Karena walaupun dia setelah cerai itu kemudian dia nikah siri, ternyata memang setelah nikah dengan suami yang pertamanya itu si perempuan ini nikah lagi secara siri dengan laki-laki lain. Nah, setelah sekian lama berhubungan sebagai suami istri dengan nikah siri dengan suami yang kedua ini, rupanya juga tidak berlanjut dengan baik dan si perempuan ini akan menikah lagi dengan seorang laki-laki duda. Nah, tetapi suami sirinya ini datang ke KUA dan dia menyatakan bahwa dia tidak akan mencerai istrinya. Nah, ini juga problem nih bagi pegawai pencatat nikah. Betul, dia memang pernikahannya secara siri, tetapi status secara agama dia tetap menjadi suaminya atau masih jadi suaminya. Si perempuan ini statusnya masih seorang istri dari suami yang nikah siri itu. Nah, inilah salah satu dampak dari pernikahan yang tidak dicatatkan secara resmi. Tentu pegawai pencatat nikah juga mempertimbangkan bahwa
ini harus diselesaikan dulu. Ya, status sebagai istri dengan suami yang nikah sirinya itu, ya, kalau memang si perempuannya itu merasa bahwa dia tidak dinafkahi atau tidak diberikan nafkah batin dan lain sebagainya, artinya apa? Artinya dia sebagai istri yang dilakukan dengan siri itu, kemudian suaminya tidak memberikan kewajibannya kepada istri itu, ya jangan kemudian dia langsung menikah dengan orang lain, karena walaupun bagaimanapun dia statusnya adalah sebagai istri sah secara agama. Sementara pegawai pencatat nikah itu ada dua dasar dari mana dia harus mencatat pernikahannya. Pertama, dia harus clear secara agama dan juga harus clear secara undang-undang. Sementara si perempuan ini masih menjadi istri sirinya laki-laki ini. Ya, tidak ada jalan lain sebagai seorang pegawai pencatat nikah atau penghulu. Ya, dia harus menyelesaikan dulu perceraiannya dengan suami sirinya itu. Ini problem atau dampak dari adanya pernikahan yang tidak dicatatkan secara resmi. Kemudian upaya apa yang bisa dilakukan oleh perempuan ini untuk menyelesaikan perceraiannya, teman-teman? Ada hal atau solusi kalau memang dia merasa haknya tidak diberikan oleh suami sirinya, dia bisa melakukan upaya hukum, membuat permohonan isbat ke pengadilan agama, sekaligus juga membuat gugatan cerai, sehingga pernikahan sirinya itu ditetapkan oleh pengadilan agama dulu dan dinyatakan sah pernikahannya, maka kemudian bisa diproses perceraiannya. Dan setelah nanti dia sudah diceraikan oleh pengadilan agama, kemudian iddahnya sudah selesai juga atau masa iddahnya sudah selesai, maka bisa dia menikah lagi dengan si duda yang didaftarkan ke KUA itu. Dan rupanya ya kita tidak menutup mata bahwa pernikahan yang tidak dicatatkan ke KUA atau yang biasa kita sebut sebagai nikah siri itu masih terjadi di masyarakat. Ini sebagai bahan pelajaran kita bahwa ternyata memang pernikahan tidak dicatatkan itu atau pernikahan yang tidak dilakukan secara resmi itu membawa dampak yang kurang baik untuk terutama untuk perempuan. Teman-teman sekalian, berbicara nikah siri memang perkembangannya menjadi berbeda. Kalau dulu itu nikah siri itu adalah nikah yang tidak dicatatkan di KUA dan juga dinikahkan oleh walinya, disaksikan oleh saksi-saksi. Nah, saksi-saksi ini atau walinya juga ya diminta untuk tidak memberitakan atau tidak mensyiarkan kepada masyarakat. Itu pemaknaan dulu nikah siri itu seperti itu. Artinya memang pernikahannya dirahasiakan dan juga memang tidak ada walimah di situ. Tapi pada perkembangannya sekarang itu yang disebut sebagai nikah siri itu ya nikahnya tidak dirahasiakan, ya. Masyarakat juga tahu, tetapi tidak dicatatkan di KUA. Jadi konteksnya memang berbeda. Sekarang konotasinya nikah siri itu adalah nikah yang tidak dicatatkan di KUA. Teman-teman sekalian, saya tidak akan panjang lebar menjelaskan di sini. Jadi saya kembali lagi ke topik kita pada kesempatan kali ini. Ya, kira-kira manfaat atau keuntungan yang didapati oleh teman-teman yang menikah secara resmi, ya secara tercatat
baik di KUA maupun di catatan sipil bagi yang non-Islam, dan juga sebaliknya, apa kira-kira kemadaratannya atau bahayanya untuk teman-teman manakala pernikahannya tidak dicatatkan baik di KUA maupun di catatan sipil. Karena ternyata memang pernikahan yang tidak tercatat ini di masyarakat masih selalu ada. Ini saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Jadi mari kita lihat videonya, mudah-mudahan ada manfaatnya teman-teman. Saya akhiri, hadanallah wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, mari kita lihat apa manfaat tentang pencatatan pernikahan itu. Di sini saya rangkum ada beberapa item yang merupakan manfaat adanya atau pernikahan kita itu dicatat di KUA maupun di catatan sipil. Yang pertama adalah memberikan keabsahan atas dasar pernikahan. Teman-teman, dengan adanya pencatatan atau pengukuhan dari kantor urusan agama atau kantor catatan sipil, itu artinya negara ikut mengakui adanya pernikahan kita. Ini merupakan cara terbaik untuk mencegah fitnah serta memberikan posisi yang pasti bagi suami dan istri di hadapan hukum. Yang kedua, adanya kemudahan birokrasi. Teman-teman, jika ikatan pernikahan kita memiliki bukti hukum berupa surat nikah, surat nikah ini bisa digunakan untuk mempermudah berbagai urusan birokrasi setelah pasangan menikah. Entah itu pengajuan tunjangan keluarga, asuransi, mengurus akta kelahiran anak, transaksi jual beli tanah, dan lain sebagainya. Sedangkan yang ketiga, teman-teman, memastikan pihak istri itu mendapatkan haknya. Karena surat nikah itu juga bisa memberikan posisi yang lebih pasti bagi istri di mata hukum. Dengan ini, para istri bisa mendapatkan haknya, misalnya saja dana pensiun dan tunjangan yang didapat sebagai pasangan suami. Begitu juga dapat dipastikan bahwa istri itu sebagai ahli waris dari suaminya, teman-teman. Sedangkan poin 4 yaitu adalah memastikan kesejahteraan anak-anak. Dengan pencatatan pernikahan, secara tidak langsung kita juga memastikan kesejahteraan anak-anak di masa depan. Dengan mencatatkan pernikahan, hak anak lebih terjamin. Pengurusan akta kelahiran juga jadi lebih mudah. Begitu juga bila ada urusan pembagian warisan di masa depan atau urusan apapun yang sifatnya birokratif yang menyangkut kepentingan anak, tentu akan lebih mudah kalau ada buku nikah orang tuanya. Sedangkan yang kelima, teman-teman, yaitu memudahkan pengurusan hak asuh anak-anak. Teman-teman, tentu tak ada orang yang menikah dengan tujuan untuk bercerai di kemudian hari. Namun kemungkinan terburuk itu selalu bisa terjadi. Perceraian misalnya. Perceraian bisa terjadi perkara yang berlarut-larut, menghabiskan energi serta biaya yang tinggi. Urusan seperti ini bisa menjadi semakin rumit jika tidak ada bukti yang mengesahkan pernikahan kita. Dan salah satu masalah yang sulit diputuskan dalam hal ini adalah sengketa hak asuh dan dana perwalian anak yang dilahirkan saat pernikahan. Itulah, teman-teman,
beberapa dampak positif dari adanya catatan pernikahan ini. Teman-teman sekalian, lanjut kita lihat tentang kerugian apa sajakah ketika nikah itu tidak dicatatkan di pegawai pencatat nikah atau yang biasa kita sebut sebagai nikah siri. Di sini saya rangkum ada beberapa poin tentang kerugian pernikahan itu manakala tidak dicatatkan. Yang pertama adalah istri siri itu tidak dianggap sebagai istri sah. Karena apa teman-teman? Karena rujukan tentang perkawinan di Indonesia itu adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Ada juga kompilasi hukum Islam. Ini juga mengatur tentang material hukum nikah yang bisa dijadikan sebagai rujukan kita. Pada dua rujukan ini pencatatan pernikahan itu sangat ditegaskan. Oleh karena itu ketika istri itu tidak mempunyai dokumen yang sah sebagai bukti real tentang adanya pernikahan secara hukum, maka secara negara ya tidak dianggap sebagai istri sah. Begitu kira-kira teman-teman. Yang kedua adalah istri siri itu tidak punya kekuatan hukum atas nafkahnya. Kenapa disebut tidak mempunyai kekuatan hukum atas nafkahnya? Karena ketika suami tidak memberikan haknya kepada istri berupa nafkah itu, katakanlah dia lalai atau sengaja memang tidak memberikan nafkah, maka istri itu tidak bisa menuntut, tidak bisa berupaya hukum, baik di lembaga-lembaga formal, di pengadilan maupun di lembaga-lembaga lain. Kerugian yang selanjutnya adalah akan adanya kasus poligami ilegal atau tidak tercatat. Jadi karena kita punya asumsi atau punya pendapat bahwa nikah siri itu atau nikah tidak tercatat itu dianggap sah dan dianggap cukup, maka bisa saja akan dimanfaatkan oleh orang-orang yang ingin mengambil kesempatan untuk melakukan poligami secara ilegal. Dan poin yang D, teman-teman, istri siri itu tidak dapat menuntut haknya ya, karena memang tidak mempunyai bukti yang jelas apa dasarnya, apa buktinya, sehingga tidak dapat melakukan upaya hukum. Dan yang terakhir, istri atau pasangan yang tidak tercatat itu pernikahannya, maka yang jadi korban adalah sekali lagi istri. Dan tentu pada posisi seperti itu istri siri itu akan sulit untuk melakukan sosialisasi di masyarakat, karena mungkin juga secara psikologis akan merasa terganggu karena statusnya juga tidak jelas dan tidak mempunyai kekuatan hukum. Itu saja teman-teman yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi, manakala video ini bermanfaat, mohon di like dan di subscribe sehingga akan terus berkembang channel catatan penghulu ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.